Are you a slave? You're a slave! Harapan adalah asa dalam bentuk kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan di waktu mendatang. Sebuah penantian panjang selama 12 tahun dirasakan oleh seorang pria bernama Solomon yang diculik untuk dijadikan sebagai budak. Tak jarang Solomon mendapat perlakuan layaknya binatang hingga nyaris mati akibat siksaan. Lalu bagaimanakah jalan ceritanya? Inilah dia 12 tahun lamanya diperbudak. Nigga run, nigga flow. Can't you run, nigga run? Well, you better get away. Berlatar di Amerika tahun 1841, cerita akan fokus kepada Solomon Northup, seorang musisi yang pandai bermain biola yang hidup sederhana bersama keluarga kecilnya di Saratoga, New York. Di pagi itu, Solomon mendapat tawaran kerja hasil rekomendasi Mr. Moon yang memperkenalkan Solomon dengan Brown dan Hamilton. Karena dikenal sebagai pemain biola yang handal, mereka mengajak Solomon tampil di sebuah pertunjukan. Tergiur akan bayaran yang tinggi membuat Solomon tertarik untuk bekerja sama. I have two gentlemen whose acquaintance you should make. We could give you $1 for each day's services. Usual employee. The company currently in the city of Washington. Singkat cerita, mereka tiba di Washington dan makan bersama untuk merayakan kerjasama di antara mereka. Namun bukan pertunjukan yang Solomon dapat. Solomon terbangun di ruang gelap dengan kaki dan tangan yang terikat dengan rantai. Setelah mengingat apa yang sebenarnya terjadi, dalam keadaan mabuk Solomon dijual kepada penadah yang nantinya Solomon akan dijadikan sebagai budak. Meskipun Solomon adalah orang merdeka, namun mereka tak peduli dan menyuruh Solomon untuk mengubah identitas menjadi seorang budak. Are you a slave? You're a slave! Tak hanya Solomon, di sana terdapat budak lain yang tertangkap dan siap untuk diperjualbelikan. Dalam keadaan terikat, mereka hanya bisa pasrah akan nasib buruk yang sudah menanti di depan mata. Alright, come on. Come on, boy. Come on. Setibanya di kapal, Solomon dikurung dengan berbagai budak yang memperingatkannya untuk diam dan jangan mengaku Solomon bisa menulis ataupun membaca karena setiap budak yang pintar akan dihabisi demi menutupi kejahatan mereka. Merasa jati dirinya sudah hilang, Solomon yang masih tidak percaya dengan kenyataan ini hanya bisa bertahan demi tetap hidup. No one who you really are and tell no one you can read. I want to live in my home. Setibanya di pelabuhan, seorang budak berhasil dibebaskan tuannya, sementara yang lain menunggu nasib termasuk Solomon yang berganti nama menjadi Platt. Dari sinilah kehidupan Solomon atau kita sebut saja Platt berubah 100 derajat. Platt. My name is Platt. My name's not Platt. My name. Di rumah penjualan budak, Platt dan Eliza dibeli orang kaya bernama Mr. Ford. Namun Eliza yang tidak mau berpisah dengan anaknya meminta Mr. Ford untuk membeli anaknya juga. Terlihat Mr. Ford merasa iba, namun harga yang tinggi membuatnya tak bisa membeli. Hal itu membuat Eliza histeris karena harus berpisah dengan kedua anaknya. Do not take me unless you take my children. Liza, quiet! Singkat cerita, Platt dan Eliza dibawa ke tempat kediaman Mr. Ford yang memiliki usaha penebangan pohon. Di sana terdapat kepala tukang bernama Tibet yang terlihat arogan dan selalu mengolok-ngolok para budak. Sementara sang mandor bernama Chapin terlihat santai. Nigga run, nigga flow. Can't you run, nigga run? Well, you better get away. Like you mean it. Setiap harinya, para budak bekerja menebang pohon yang digunakan sebagai bahan bangunan. Hingga di suatu hari, Platt memberikan sebuah ide dengan merakit kayu yang dihanyutkan ke arah sungai agar biaya bisa dikurangi. Ide Platt sempat diragukan Tibet karena Tibet merasa tersaingi dan tidak mau Mr. Ford berpaling darinya. Plenty of engineers have schemed similarly. Are you an engineer or a nigger? Collect the team and see what good you can do.
Setelah memberikan kesempatan, Platt berhasil merakit kayu hingga ke ujung sungai. Merasa terbantu dengan idenya Platt, Mr. Pot memberikan biola sebagai hadiah atas permasalahan yang sudah diatasi. Tentunya hadiah itu sangat berharga karena Platt sangat mencintai biola. Platt, you are a marvel. Berbeda dengan Elisa, kehilangan anaknya membuat Elisa menangis sepanjang waktu. Hal itu membuat Platt kesal karena menangis tak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Meskipun Platt sendiri jauh dari keluarga, namun yang bisa dilakukan saat ini adalah bertahan hidup hingga harapan kebebasan itu nyata. Back is thick with scars. I will keep myself hardy till freedom is opportune. I will not fall into despair. Merasa terganggu dengan tangisan Elisa, akhirnya Elisa dipindahkan entah pergi kemana. Platt yang melihat hal itu hanya bisa terdiam sambil mengerjakan sebuah pekerjaan. Tak berselang lama Tibet datang untuk mengawasi pekerjaan Platt yang sedang membangun gudang. Meskipun Platt bekerja dengan baik, Tibet yang sudah membencinya mulai mencari kesalahan yang tidak jelas. Di saat Tibet ingin mencambuk Platt, Platt yang tidak mau menerima hukuman mulai melakukan perlawanan. Tibet yang menganggap Platt lemah harus menelan malu karena Tibet dihajar habis-habisan. Bastard, strip your clothes. You're a dog. Kegaduhan itu terdengar oleh Chapin yang menyuruh Platt untuk bertahan di tempat ini karena Chapin akan melindungi Platt saat Tibet membalas dendam. Benar saja, tak membutuhkan waktu lama Tibet kembali bersama temannya untuk memberikan hukuman mati kepada Platt. Di waktu yang tepat, Chapin menghentikan kegilaan Tibet dan menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar ancaman Chapin, jelas Tibet tidak akan berhenti sampai Platt mendapat hukuman mati. Please, you touch. I say be gone. Setelah mengusir kelompok Tibet, Chapin malah membiarkan Platt tergantung dengan seujung kaki yang menyentuh tanah. Bukannya tidak mau menolong, Chapin tidak memiliki hak untuk menyelamatkan Platt karena yang berhak menyelamatkan Platt adalah Mr. Ford. Sadar Tibet akan membalas dendam, Mr. Pot terpaksa memindahkan Platt ke tempat Mr. Epps, yang dimana Mr. Epps terkenal keras dan kejam terhadap orang kulit hitam. Man prides himself on being a nigger breaker, but truthfully, he will take charge. Dan inilah dia Mr. Epps alias Magneto di waktu muda. Mr. Epps memiliki perkebunan kapas yang dimana saat ini Platt bekerja. Setelah selesai mengambil kapas, barang siapa yang timbangannya sedikit dari hari kemarin, maka akan mendapat hukuman cambuk. Di sana terdapat satu budak bernama Mawar yang mahir dalam memetik kapas, sementara Platt yang belum terbiasa masih mendapat keringanan di hari pertama bekerja. 138 pounds for Phoebe. 295 pounds. Setelah seharian bekerja, Mr. Epps yang gila akan kesenangan menyuruh para budak untuk berpesta bersama. Terlihat sang istri yang bernama Mary tidak senang dengan kehadiran Mawar, yang diduga Mawar adalah budak nafsu dari Mr. Epps. Namun Mr. Epps tak mau menjual Mawar karena Mawar mahir dalam memetik kapas. Keesokan harinya setelah selesai bekerja, Mary menyuruh Platt untuk pergi ke kota membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Di saat pergi sepertinya Platt berniat melarikan diri, namun niat itu terhenti saat Platt melihat orang kulit hitam akan dieksekusi entah karena kesalahan apa. Platt yang memiliki tanda pengenal sebagai budak Mr. Epps dipersilahkan lewat dengan cara yang kasar. Keesokan harinya Platt pergi ke tempat kediaman Mr. Shaw untuk menjemput Mawar yang sedang bersantai bersama istrinya Mr. Shaw yang berkulit hitam. Di sana sang istri memberikan wejangan kepada Mawar untuk bersabar apabila Mawar mendapat pelecehan seksual. Thank you, mistress, but I don't dare. Nigger Platt? Patsy Master wishes you. A visitation with the whip.
Di saat kembali, mereka sudah ditunggu oleh Mr. Epps. Plat yang tahu niat busuk Mr. Epps menyuruh Mawar untuk pergi terlebih dahulu. Namun hal itu justru membuat Mr. Epps cemburu yang berujung pada perkelahian. Beruntungnya Mary segera keluar untuk menenangkan Mr. Epps karena Mary tahu suaminya bernafsu untuk melampiaskan hasratnya kepada Mawar. Dan di malam harinya benar saja Mr. Epps menyalurkan nafsu bejatnya. Setiap minggunya Plat pergi ke kota untuk membeli kebutuhan pokok. Namun di hari itu Plat tertarik dengan selembar kertas yang mungkin bisa menolongnya di kemudian hari. Any trouble? Di malam harinya di saat berpesta, Mary memberikan kue kepada setiap budak namun tidak untuk Mawar. Hal itu sengaja Mary lakukan agar Mary bisa menuduh Mawar dengan tuduhan Mawar sudah memandang rendah dirinya. Oleh karena itu Mary menyuruh Mr. Epps untuk menghajar Mawar demi kebaikan bersama. Come sample what I baked for y'all. Thank you, miss. Credit to your own kind and beat every foul thought. Di malam harinya, Mawar yang sudah tidak kuat menahan siksaan meminta Plat untuk membunuh dirinya. Namun Plat yang tidak mau melakukannya menyuruh Mawar untuk bersabar karena semua ini akan indah pada waktunya. I have a request. God is merciful. End my life. Musim panas yang berkepanjangan membuat Mr. Epps bangkrut akibat serangan hama. Oleh karena itu Mr. Epps menyewakan para budak kepada Mr. Turner yang memiliki perkebunan tebu. Di sana Plat mencoba untuk menulis, namun Plat yang tidak memiliki tinta membuatnya kesusahan dalam menulis. Alright, now, y'all fresh niggas? Keesokan harinya, Mr. Turner menyuruh Plat untuk menghibur Mr. Yanner yang akan berulang tahun dalam waktu dekat. Entah sudah berapa lama dipinjamkan, akhirnya mereka kembali ke tempat Mr. Epps karena musim kemarau sudah berlalu. Much work to do. Drive them niggas. Get that gun. Seperti biasa, setelah selesai mengambil kapas, hasil timbangan menentukan siapa yang akan menerima hukuman. Terdapat orang kulit putih bernama George yang bekerja di sana. George yang baru pertama kali bekerja memiliki timbangan yang kecil sama seperti Plat. Namun karena sesama kulit putih, Mr. Epps tak memberikan hukuman kepada George. Take the lash to another human day in, day out without... It's a tragedy. Di malam harinya George mengobati luka Plat akibat hukuman cambuk yang Plat terima. Terlihat George tidak seperti orang kulit putih yang lain yang memandang rendah orang kulit hitam. Merasa percaya dengan George, Plat meminta bantuan agar George mau mengirimkan surat ke kantor pos setempat. Dan sebagai imbalan, Plat memberikan semua hasil upah bermain biolanya agar George mau membantunya. Setelah sepakat mereka berjanji akan bertemu lagi 2 hari mendatang. Fair compensation is all I ask. I only ask that you deposit a letter at pick a unit. But all I have in the world, thank you. Setelah perjanjian itu, Plat mulai menulis surat dari potongan ranting yang dibentuk seperti pensil dan cairan hitam yang terlihat seperti tinta. Namun tak berselang lama, Mr. Epps datang dan mempertanyakan kelakuan Plat yang akan menitipkan surat kepada George. Merasa sudah dijebak, Plat membalikan keadaan dengan berkata George hanya membual karena George ingin mendapat kepercayaan dari Mr. Epps dan bekerja di sini sebagai kepala budak. Mendengar perkataan Plat yang masuk akal, Mr. Epps yang merasa dipermainkan lebih percaya dengan ucapan Plat. It's all a lie, Master. I want you to hire him as an overseer. There's no truth to it. Merasa harapannya sudah punah, Plat membakar suratnya demi menghilangkan barang bukti. Entah siapa lagi yang dapat dipercaya, Plat hanya berharap keajaiban itu nyata. Keesokan harinya di saat bekerja, seorang budak meninggal akibat kelelahan. Setelah menguburkannya, mereka berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Terlihat raut wajah Plat yang menahan sedih karena Plat tidak tahu apakah nasibnya akan berakhir seperti ini.
Keesokan harinya Platt ditugaskan untuk membantu Samuel Bass, orang kulit putih yang sedang membangun gudang di halaman Mr. Epps. Tidak seperti George, Bass terlihat peduli dengan para budak yang berkata mereka adalah manusia yang sama di mata Tuhan. Meskipun secara hukum orang kulit putih diperbolehkan memiliki budak, namun Bass percaya hukum akan berubah dan mereka akan disamaratakan. And there will be a day of reckoning yet. And in the eyes of God, what is the difference? Truth, so I'll call it. It is a fact. Setelah perdebatan itu, Mr. Epps tiba-tiba mengamuk karena Mawar tidak ada di tempat. Dan tak berselang lama, Mawar kembali yang ternyata Mawar pergi sebentar ke rumah Mr. Xiao hanya untuk mendapat sabun mandi. Selama ini Mawar diperlakukan seperti binatang oleh Mary karena Mary cemburu atas perselingkuhan mereka. Oh no, that's all. Mrs. Epps won't even grab me no soap to clean. Meskipun begitu, Epps yang gelap mata tetap memberikan hukuman cambuk kepada Mawar. Namun bukan dengan tangannya, Epps menyuruh Platt untuk mencambuk dengan sekuat tenaga. Jelas Platt tidak bisa melakukannya, namun karena paksaan, akhirnya Platt mencambuk dengan perlahan. Melihat hal itu membuat Epps marah dan mengambil alih cambuk dengan sekuat tenaga. Give her the whip. Give it all to her. Justice, I'll shout an episode for this. Luka yang sangat berat membuat semua orang terdiam dan tak tahu harus berkata apa. Untuk menenangkan hati, di saat Platt menyetel biola, tiba-tiba senar terputus yang membuat Platt hancur tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya di saat bekerja, Platt memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada Bass. Meskipun pernah dikecewakan, namun Platt menaruh harapan lebih karena Bass terlihat berbeda dengan yang lain. Di saat Platt menceritakan semua kehidupannya dan meminta bantuan agar Bass mau menuliskan surat untuknya. Meskipun membahayakan dirinya sendiri, namun pada akhirnya Bass mau menolong Platt. Sir, this scares me. My family again. Did you write my friends in the North? I will write your letter, sir. Berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya, hingga di suatu hari, tiba-tiba kepolisian Washington datang bersama dengan Mr. Parker yang membawa surat kemerdekaan Platt. Melihat kedatangan Parker membuat Platt bahagia karena penderitaannya selama 12 tahun akhirnya berakhir sampai di sini. Where's the barcode, Platt? Mr. Parker. Melihat Platt diambil, Epps yang tidak terima akan melayangkan gugatan di persidangan. Meskipun begitu, Platt tidak peduli dan segera pergi meninggalkan tempat yang penuh dengan kekejaman. He's free. I own you. You belong to me. You hear me? It will be my pleasure to bankrupt you in the courts. Your decision. Tak terasa sudah 12 tahun lamanya Platt atau Solomon menjadi budak orang kulit putih. Setelah kembali sang istri ternyata sudah memiliki suami yang baru. Meskipun sudah jatuh tertimpa tangga, namun Platt atau Solomon sangat bahagia karena dirinya bisa kembali bebas dan berkumpul dengan keluarganya lagi. Tamat. Setelah bebas, Solomon mengambil jalan persidangan, namun sang penculik tak dapat diadili karena hukum masih bisa dibeli oleh orang kulit putih. Meskipun begitu, Solomon tak pantang menyerah, hingga akhir hayatnya Solomon aktif dalam gerakan pembebasan para budak. Review film 12 tahun diperbudak, bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah, harapan akan selalu ada meskipun harus menunggu 1 tahun, 2 tahun, hingga 12 tahun lamanya. Tetap istiqomah dalam berharap kepada Yang Maha Kuasa. Roh film undur pamit lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.